Nah, itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang pertama kali disebut Kristen. Nah, ada yang menyamakan kita dengan Nasrani, bahkan dari pihak kita sendiri. Itu adalah dua organisasi yang berbeda atau dua kumpulan yang berbeda. Kristiani itu berasal dari bahasa Yunani, Kristianos. Dalam bahasa Aramaiknya itu disebut Kristiane, ya, atau pengikut-pengikut Kristianos ini, pengikut-pengikut Kristus. Dalam bahasa Ibrani disebut Mashiachim atau berasal dari kata Mashiach atau artinya pengikut si Mesias, pengikut Mashiach. Disebut Mashiachim karena bentuknya jamak, kita pengikut-pengikut ya, banyak orangnya Mashiachim. Sama seperti dalam bahasa Arab disebut Al-Masihi, ya, dari kata Al-Masih, pengikut Al-Masih disebut Al-Masihi, ana Masihi, ya, la nasoroh, wala nasoroh. Nah, sedangkan untuk Nasrani itu nanti ada di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 5, di situ ada Rasul Paulus itu dituduh seorang dari sekte orang Nasrani. Nasrani ini sebenarnya bahasa Aramaik, teman-teman. Aramaik ini Nasraye, ya, dari kata Nasraye. Nasraye ini sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir dia sudah ada, ya. Dan itu bukan dan tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Apakah nanti di kemudian hari dia berbentuk sinkretisme, penggabungan antara Yahudi dengan kekristenan? Ya, it's okay. Tetapi awalnya dia belum tergabung dengan kekristenan. Makanya ibadahnya di sinagoga menggunakan hukum-hukum Yahudi, tetapi ya menyimpang, ibaratnya bidatnya Yahudi. Tetapi di kemudian hari nanti pemahaman dia jadi sekte Kolerdianisme atau menyembah tiga Allah. Nah, inilah nanti menjadi sinkretisme sampai hari ini. Nah, tetapi seperti yang sudah kita bahas 2 hari yang lalu, Nasrani ini pun ada dua. Satu bisa merujuk kepada umat Rasul Thomas yang ada di India atau Nasraya, yang satu lagi Nasraye, ya, pengikut-pengikut asal katanya dari Nazaret atau dalam bahasa Yunaninya Nazaraion, ya, Nazoraion, orang-orang dari Nazore, Nazaret, ya, dia adalah orang-orang dari Nazaret. Kekristenan awalnya ini satu. Rasul itu tidak ada yang disebut Nasrani. Semuanya itu Kristen, Kristianos. Os itu merujuk kepada orang. Kristian itu dari kata Kristos, artinya orang-orang atau os yang mengikut-ngikut Kristos, disebut Kristianos atau Kristiani. Itu semua satu, belum ada perpecahan. Kapan mulai ada perpecahan? Ya, kapan ada mulai perpecahan? Kalau teman-teman baca nanti konsili-konsili awal, ya, konsili gereja, bukan konsili rasul, ya. Kalau konsili rasul itu kan adanya di Yerusalem nanti, konsili Yerusalem atau konsili apostolik. Nah, konsili awal, contohnya konsili Nikea tahun 325 di abad keempat yang dilakukan di kota Nikea, itu untuk menghalau bidat-bidat. Sudah ada muncul-muncul bidat-bidat kekristenan ini. Nah, untuk menghalau bidat-bidat ini dilakukan konsili gereja universal, karena gereja kita masih satu. Bidat ini masih di dalam tubuh kita. Bedanya apa? Contohnya gereja yang ada di Yerusalem mengajarkan yang di Yerusalem, gereja di Antioquia mengajarkan di Antioquia, gereja di Mesir mengajarkan di Mesir, dan begitu seterusnya. Ditanya, dikumpulkan semuanya. Ternyata ada beberapa perbedaan pendapat, ya. Tetapi mayoritasnya sama. Yang berbeda pendapat ini nanti ditanya, kenapa pemahaman kamu bisa berbeda? Kenapa kamu sendiri yang berbeda? Nah, nanti disampaikan sama mereka, dinilai sama para imam-imam yang lain. Kalau ditemukan kejanggalan atau kesalahan itu dibantah. Kalau dia kekeh terhadap imannya, dia dihalau, diusir, dikeluarkan. Nah, itulah yang disebut bidat, karena tidak ada merujuk kepada pengajaran para rasul, ya. Buat teman-teman semuanya, dari mana kita tahu pengajaran yang mereka sampaikan itu salah atau tidak? Teman-teman perlu tahu, Rasul Yesus itu punya murid, ya, disebut para rasul. Rasul ini juga punya murid, ya. Yesus punya murid, murid juga punya murid, muridnya murid ini juga punya murid. Itulah yang disebut bapak-bapak gereja sebenarnya, ya. Tuhan Yesus punya murid, ya, 12 murid dengan 70 murid, ya. Jadi murid Tuhan Yesus bukan hanya 12, ada juga yang ke-70 murid. Contohnya Markus sama Lukas itu bagian dari yang ke-70 murid, bukan yang 12, ya. Lalu murid yang ke-12 ini juga punya muridnya murid ini juga punya murid, dan terus ke bawahnya, begitu terus ke bawahnya. Nah, inilah disebut bapak-bapak gereja. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini disampaikan kepada murid-muridnya yang 12 dan yang ke-70. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu disampaikan lagi oleh Rasul kepada muridnya mereka. Apa yang mereka terima dari para rasul disampaikan muridnya rasul ini kepada muridnya lagi. Dan itulah yang terus berjalan sampai nanti konsili pertama 325 di konsili Nikea.
Nah, ternyata banyak ditemukan kejanggalan. Contohnya imam dari Arius, ya. Arius yang paling terkenal Athanasius versus Arius, ya kan? Nah, Arius versus Athanasius. Lalu setelah dinyatakan sesat karena sudah tidak sesuai dengan ajaran gereja yang awal, dia dihalau, ya, dia sudah tidak bagian dari kekristenan. Yang disebut Kristen, teman-teman, ya, yang disebut Kristen itu yang pemahamannya satu, ya, pemahamannya satu. Dalam hal ini kita berbicara Tritunggal, ya, kita berbicara Tritunggal. Bukan yang disebut Kristen itu artinya orang-orang yang setuju konsili, bukan, ya. Konsili itu hanya untuk melihat, meninjau bagaimana sih pemahaman kalian selama gereja kita ini kan jauh-jauh nih, ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang sebelah utara, timur, selatan, barat, kan berpisah-pisah. Ketika dia berkumpul di satu tempat, semuanya berdiskusi dalam dalam satu payung hukum yang sama, satu gereja yang sama sebelum perpecahan, ternyata ada yang beda. Setelah mereka kekeh melawan dan ingin ngotot mengajarkan, itulah yang disebut bidat. Arianisme, Unitarian, Kolerdianisme, ya. Nanti bisa saya kirim daftar-daftar bidat Kristen, atau teman-teman bisa cek nanti daftar-daftar bidat Kristen itu dari masa ke masa ada, dari abad ke abad ada, ya. Tapi kita sini berbicara dari konsilinya. Dari konsili pertama seperti itu, konsili kedua, konsili ketiga, konsili keempat. Nah, perpecahan gereja yang pertama kali sebenarnya kalau yang paling umum itu adanya dari gereja Ortodoks Oriental. Ya, jadi gereja awalnya satu, gereja yang bersifat universal atau bersifat Katolik, ya. Bukan gereja Katolik Roma, ya. Dulu belum ada istilah Katolik Roma, Ortodoks Timur, belum ada. Gereja yang Katolik, yang apostolik. Apostolik ini berasal dari bahasa Yunani, apostolos, apostel, artinya rasul, artinya gereja yang rasuliah, yang memiliki mata rantai, ya kan? Nanti di abad ke-5 itu nanti gereja Ortodoks Oriental atau dari gereja-gereja berpaham monofisit atau miafisit, saya lupa, ya, itu yang disebut sekarang Ortodok Oriental, itu memisahkan diri, menolak konsili Kalsedon. Makanya mereka disebut gereja non Kalsedonia karena menolak konsili Kalsedon. Setelah mereka menolak konsili Kalsedon, mereka sudah keluar dari gereja yang awal, yang satu tadi, mereka sudah punya lagi, ya kan, mereka sudah pecah, jadi gereja ada dua. Ini di luar dari bidat-bidat tadi, ya, bidat masih ada lagi, ya. Tetapi di sini, ya, ini bukan, mereka ini tidak bidat, tetapi pecah gitu, punya pemahaman yang berbeda, tidak setuju dengan ini. Nah, lalu nanti di tahun 1054, nah itulah yang perpecahan yang paling besar atau disebut skisma akbar. Ya, skisma akbar atau perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur. Inilah yang paling besar. Ya, sepanjang sejarah gereja inilah perpecahan gereja yang paling besar. Nah, perpecahan gereja ini, gereja barat dan gereja timur inilah cikal bakal nanti gereja barat ini disebut gereja Katolik Roma, ya. Yang di timur disebut gereja Katolik Ortodoks atau gereja Ortodoks Timur atau Eastern Orthodox. Walaupun nama ofisialnya The Catholic Orthodox Church, gereja Katolik yang ortodoks. Nah, gereja ortodoks ini atau gereja Ortodoks Timur, ya, ortodoks yang kedua ini sebenarnya istilahnya tadi bilang, ya. Yang di timur ini itu adalah 4 kepatriakan. Awalnya ini disebut pentarki, ada 5 pusat gereja awalnya, ya. Ada 5 pusat gereja. Yang pertama itu di Yerusalem, yang kedua di Antioquia, yang ketiga itu di Alexandria, yang keempat itu di Roma, yang kelima itu ada di Konstantinopel. Dari kelima-lima pusat gereja ini, ya, semuanya timur kecuali Roma. Hanya Roma satu-satunya pusat gereja yang ada di barat. Dan Roma ini kapan menjadi pusat gereja? Setelah orang-orang Kristen diterima di Kekaisaran Romawi Barat. Di Kekaisaran Roma, ya. Di Roma kan dulu orang Kristen dipersekusi, ya. Setelah kaisarnya menerima, nah, maka pusat gereja juga muncul di sana karena banyak orang Kristen, otomatis menjadi sentralnya di sana. Jadi ada 5 pentarki. Nah, ini sama seperti yang kita bahas kemarin itu 2 hari yang lalu, archen. Yesus adalah archen. Pentarki ini berasal dari kata penta atau pente, artinya 5. Archen berasal juga dari kata archen, penguasa. 5 penguasa. Tetapi di sini pentarki disebut 5 penguasa, tetapi dalam satu tujuan atau tidak saling membawahi. Uskup yang ada di Roma itu punya kekuasaan sendiri di Roma, tidak boleh dicampur, tidak boleh mengganggu uskup-uskup yang lain. Begitu juga uskup yang lain. Uskup di Alexandria tidak boleh mengganggu keuskupan yang lain. Uskup yang ini, jadi dia tidak saling membawahi. Ya, dia tidak saling membawahi, setara. Semua ini setara. Makanya disebut pentarki.
Nah, setelah dia pecah, ya, yang Roma ini, ya, yang Roma sendiri di barat, yang 4 ini di timur dengan pemahaman yang sama, yang di barat inilah nanti cikal bakal disebut Katolik Roma. Yang timur ini, ya, oh ya, tuh. Yang di timur ini Ortodok Timur. Nah, lalu bagaimana dari apa? Bagaimana dengan teman-teman dari Protestan? Protestan itu nanti baru muncul di abad 15 sampai 16 ya. Itu dari gerakan Martin Luther, itu dari Katolik, gereja barat. Ya, bukan dari gereja timur. Makanya mungkin teman-teman awal-awalnya itu nggak kenal apa itu ortodok, apa itu ortodok. Karena memang tidak ada hubungannya Protestan dengan ortodoks. Karena mereka pure dari gereja barat atau dari keuskupan Roma. Ya, dari keuskupan Roma ini dari di abad ke-15 ya, itu ada, aduh kamu ini saya lagi mengajar loh. Nah, di abad 15 atau abad 16 di Roma itu nanti ada gerakan dari Martin Luther ketika dia melihat ada kejanggalan sedikit dalam pengajaran di gereja Katolik, khususnya di Jerman. Jadi bukan secara universal ya, sudah dijelaskan juga oleh Romo-Romo Katolik. Jadi yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan itu dari apa namanya, keuskupan di Jerman sebenarnya. Nah, itu yang dia lihat. Ya, itu yang dia lihat. Walaupun ada beberapa pandangan dari kalangan Katolik maupun kalangan Protestan sendiri. Ya, pertama, ketika Martin Luther ini menampilkan atau protes dan mengeluarkan 95 dalil Luther ya. Dia protes tentang 95 poin. Itu nanti yang dipakukan di depan pintu gereja ya. Singkat cerita dia dipanggil sama pihak gereja Katolik di bawah. Nah, kamu bersedia tidak untuk menarik kembali dalilmu ini 95 poin-poin yang kamu protes ini? Dia tidak mau. Dia menulis buku. Nah, ini yang saya waktu itu bilang, dia itu menulis banyak karya, dia tidak bersedia, dia tidak mau untuk menarik semua karyanya. Artinya dia tetap ingin meneruskan. Ya ini menurut dia itu yang benar, gitu. Itulah nanti muncul sola gratia, sola scriptura, sola fide dan teman-teman Protestan lainnya. Nah, lalu terjadilah pertentangan. Makanya mulai saat itu dia dikeluarkan dari gereja Katolik, disebut heresi atau heretik. Heretik ini artinya memilih jalannya sendiri, ya. Heresi atau heretik ini artinya memilih jalannya sendiri. Artinya apa? Dia memilih jalannya sendiri. Dia memilih untuk berjalan sendiri. Dia memilih jalannya, nggak sama di sini lagi. Ya, jadi disebut heretik atau skismatik, skisma, pecah, ya, pecahan. Nah, tetapi ya ini kan sudah ada 3 nih sekarang gerejanya kan. Ini sudah ada 3. Yang pertama Katolik atau gereja Barat, yang kedua gereja Timur atau Katolik Ortodoks, yang ketiga Protestan. Katolik ini pun Ortodok ini pun sebenarnya ada 2 kan, satu Ortodok Oriental, yang satu lagi Ortodok Timur. Nah, dengan apa namanya, dengan kemajuan zaman atau semakin ke depan sampai sekarang ini, ya, adalah Konsili Vatikan kedua. Kalau teman-teman Katolik mungkin tahu ya, mungkin ada di sini teman-teman Katolik. Setelah Konsili Vatikan kedua, Gereja Roma itu baru mengakui yang namanya di luar Katolik itu bisa dikatakan gereja. Jadi dulu bagi gereja Katolik, Protestan itu bukan gereja. Hanya sebuah, ya, dikatakan komunitas lah, gitu. Setelah Konsili Vatikan kedua, maka Gereja Katolik mengakui, ya, Gereja Katolik mengakui Protestan itu adalah gereja dan mengatakan dan tidak mengatakan mereka lagi seperti yang lalu-lalu ya, sebelum Konsili Vatikan II kan memang kasar ya. Ya, ini fakta sejarah, bahkan terjadi saling bunuh-bunuhan, perang. Apalagi kalau teman-teman nanti lihat di Inggris, itu bunuh-bunuhan antara Katolik dengan Protestan, ya. Nah, contohnya apa? Ketika Ratu Ratu Mary keberapa saya lupa di Inggris, ya. Semua Protestan itu dibunuh sama dia. Di Inggris itu harus Katolik, ya. Di Inggris harus Katolik. Nah, kapan nanti kejayaan Protestan dikembalikan? Itu sejak Ratu Elizabeth the First pertama, the Virgin Queen, ya, Ratu Elizabeth pertama. Karena dia adalah Protestan. Apalagi beraliran Anglikan ya, sekarang ini Anglikan kan. Nah, Anglikan itu sebenarnya bisa sebenarnya mereka dari kalangan mereka sendiri ada yang mengatakan Protestan ya, saya tidak tahu betul, tetapi kalau memang secara universal mereka orang-orang melihat pemahamannya memang sedikit mirip Protestan, walaupun masih ada juga seperti gereja-gereja apostolik lainnya. Itu tentang gereja Anglikan atau gereja Inggris. Gereja Anglikan pun terbagi menjadi 2. Karena gereja Anglikan ini awalnya Katolik. Ya, gereja Anglikan ini awalnya Katolik. Kapan dia pecah? Ketika Raja Henry itu ingin menceraikan istrinya karena mandul ya, kalau saya nggak salah ya. Karena istrinya mandul, dia ingin menceraikan, kan tidak boleh di dalam gereja Katolik. Ya, karena tidak boleh dia ingin menceraikan gerejanya, dia pecah keluar dari gereja Katolik.
Koreksi nanti kalau saya salah ya, ini yang pernah saya baca, ya. Seperti mungkin kan teman-teman ada dari gereja Anglikan mungkin. Nah, setelah dia keluar dari gereja dan dia mendirikan sendiri gerejanya, dia adalah pemimpin utama gerejanya. Dia adalah gubernur gereja Anglikan. Makanya ada yang mengikut dia, ada juga yang tetap setia kepada tahta Roma. Nah, gereja ada, makanya yang masih taat kepada gereja Roma itu disebut gereja Katolik Anglikan. Yang satu disebut gereja Anglikan, yang satu disebut gereja Katolik Anglikan. Nah, tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, ya itu tidak dianggap gereja itu awalnya. Setelah Konsili Vatikan kedua, mereka disebut, apalagi teman-teman Protestan lebih sentralnya itu disebut separatan brother, saudara yang terpisah. Artinya sekarang Katolik ini mulai merangkul kembali Protestan ini supaya apa? Supaya terjadi namanya gerakan ekumenis, persatuan gereja kembali. Ya, apakah nanti bagaimana caranya untuk menyatukan dogma yang sudah berbeda, atau apakah ada konsili-konsili lain sebagainya, itu kita tidak tahu ya. Tetapi kita lihat sekarang sudah mulai bersatu, sudah mulai kembali melakukan diskusi lebih lanjut, baik dengan Protestan, begitu juga dengan Ortodoks Timur, begitu juga dengan Ortodoks Oriental. Nah, itu masa-masa kelamnya. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana, ya? Baik Protestan, Katolik, ya Katolik dengan berbagai ritusnya maupun Ortodoks dengan berbagai ciri khasnya, itu sekarang kita lihat ya, ini terkhusus gereja yang arus utama ya, yang atau saya katakan gereja yang asli, itu yang Tritunggal, itu pahamnya sama, imannya Kristus sentris, berpusat kepada Kristus bukan kepada yang lain-lain, ya. Maupun apakah dia gereja apostolik atau non apostolik, contohnya kalau apostolik itu Ortodoks Oriental, Timur, dan Katolik, non apostolik itu Protestan, Anglikan, dan lain-lain, itu pahamnya sama, yaitu pahamnya sama, dan tidak sepatutnya ribut. Kalau kita sekarang ya nggak perlu ribut, pahamnya sama gitu. Toh itu juga lagi didiskusikan untuk persatuan gereja, walaupun persatuan gereja ini sendiri itu banyak yang tentang, tetapi kalau kita lihat dari mayoritas ya ingin gereja ini bersatu lagi. Artinya kekristenan ini bersatu kembali gitu. Karena di dalam kepercayaan kita masing-masing ya kita percaya Tuhan Yesus itu tidak menyukai yang namanya perpecahan. Oke lah, itu sejarah kelam kita, tetapi bagaimana cara kita untuk bersatu kembali ya dengan banyaknya perbedaan yang sudah terjadi, it's okay. Contohnya apa teman-teman yang sudah bisa mulai terjadi persatuan? Contohnya kalau bisa saya lihat itu dari Uniat. Uniat itu adalah sebutan untuk Ortodoks yang awalnya Ortodoks Timur, ya, bagian dari kami, itu sekarang ada beberapa yang bergabung ke Gereja Katolik Roma. Itu disebut Gereja Katolik Ritus Timur. Nanti secara tata ibadah, secara pakaian teman-teman lihat, oh ini kayaknya Ortodoks ya, tapi berbeda. Mereka itu sebenarnya Katolik. Semua kalau secara physically kita lihat ya mereka lantunan-lantunannya, cara bernyanyinya, cara berdoanya, cara beribadahnya, bentuk gerejanya dan lain sebagainya itu semuanya Ortodoks, tetapi sebenarnya dia Katolik. Nah, ini untuk Ortodoks yang sudah bersatu kepada Roma tadi. Begitu juga ada gereja-gereja yang awalnya berpisah dengan Ortodoks, ada juga yang bergabung dengan Ortodoks. Bahkan sampai sekarang Ortodoks Timur itu ingin gereja Barat dan gereja Timur kembali bersatu, walaupun dia sekarang ada di bawah naungan Paus di Roma, bukan bagian dari kami, ya, bukan bagian dari kami, tetapi mereka masih mengakui kami saudaranya. Mereka ingin, ayo kita bersatu lagi dong, kayak yang awal, membentuk pentarki yang awal gitu. Begitu juga sama Protestan semua, ayo kita bersatu lagi seperti yang awal, ya. Jadi sekarang lagi diupayakan, dan itu jujur, kekristenan tidak pernah menutupi kita ada peperangan, pepecahan, tetapi ketika contohnya seperti ini, ketika ada terjadi pembantaian oleh Katolik kepada teman-teman Protestan maupun oleh Katolik kepada teman-teman Ortodoks, pihak Katolik sendiri sudah meminta maaf, ya, meminta maaf. Contohnya Paus yang sekarang ya, itu dia meminta maaf atas kejadian masa lalu kepada teman-teman Protestan. Artinya dia mengakui memang betul ada dulu penderitaan yang teman-teman Protestan akui. Dia juga dari pihak Katolik juga sudah mengakui bahwasanya dulu mereka merampas benda-benda suci dari gereja Ortodoks Timur, di gereja-gereja di Konstantinopel. Ketika Konstantinopel itu jatuh ke tangan Utsmani, Turki Utsmani. Mereka banyak mengambil relik-relik, mereka ziarah semua harta-harta gereja timur. Mereka juga mengakui. Artinya memang mereka mengakui sudah minta maaf. Jadi sekarang fokus utama kita apakah fokus utama kita sekarang perpecahan? Yang bukan, sekarang fokus utama kita persatuan.
Nah, itu makanya untuk saya sendiri, saya tidak terlalu suka ada orang ribut tentang genom, kecuali dia itu Jesus only, saksi Jehovah, Unitarian, itu saya geprek. Nah, seperti itu. Tetapi kalau selama kamu Tritunggal, ya nggak ada masalah sama saya. Itu dia tentang sejarah perpecahan gereja, teman-teman. Itu yang dia Tritunggal ya. Ya, jadi kita ini bukan bidat. Saya Ortodoks, teman-teman Protestan, bahkan ada yang Katolik, saya nggak bisa bilang kalian bidat. Kalian bukan bidat. Yang bidat itu oneness, sudah pasti bidat. Karena dia ada di catatan gereja yang kita dirangkum oleh bapak-bapak gereja dengan sejarah-sejarah yang sudah terjadi. Mereka itu bidat. Nasrani itu bidat karena menyembah 3 Allah. Unitarian itu bidat. Kenapa? Karena tidak mengakui keilahian Yesus. Ada juga orang yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Dia percaya Yesus Tuhan, dia percaya. Tetapi dia menolak kemanusiaan Yesus, tetap bidat. Nah ya, tetap bidat. Bagaimana dengan Protestan? Percaya nggak Duinator? Percaya. Percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya. Percayakah dia anak Allah? Percaya. Percaya anak tunggal Allah? Percaya. Ya paling ada perbedaan sedikit-sedikit saja karena memang sudah tidak apostolik, karena sudah pecah, sudah tidak ada mata rantai rasulnya. Makanya kalau teman-teman lihat di gereja Ortodoks sama Katolik kan itu ada hierarki. Ya kan ada hierarki, dia kayak berbentuk kerajaan. Ya ada uskupnya, ya dari uskup ke bawah ada metropolitan. Ya, ini saya ngomong di Ortodoks Katolik, saya nggak tahu penyebutannya bagaimana. Di bawahnya lagi ada diaken, ada presbiter, ada archimandrit, ada juga para biarawan-biarawannya. Kalau dia Protestan ini nggak ada, tidak ada hal seperti ini. Ya, dia tidak ada hal seperti itu. Nah, ini paling hanya itu saja yang membedakan. Itu teman-teman. Terima kasih. Itu tentang sejarah perpecahan gereja kita. Dan itu memang kita nggak tutup-tutupi ya. Gak usah malu ngomong tentang sejarah. Itu yang sudah lalu lah. Kita bukan pelakunya. Kita hanya anak-anak yang sudah terlanjur ikut di yang zaman sekarang gitu loh. Jadi itu bukan salah kita gitu. Ya, silakan. Bagaimana tentang sejarah perpecahan gerejanya? Ada yang kurang jelas atau langsung melanjut ke tema yang lain? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan tak yang lain? Brother Jerry, Brother Mon. Kalau saya oke. Ya tanda lah. Saya mau saya mau tanya tentang apa? Brother tahu yang macam konsili Nicea, apa yang terjadi pada ketika itu? Saya dengar ada macam penentangan ya antara Arius dengan para bapak gereja yang lain Mas Sato. Sebab kalau menurut Muslim, mereka ambil itu konteks, kata mereka kalau si Arius itu di pihak yang benar. Jadi dia orang ambil poin di situ, disitulah dimana Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan. Padahal dia punya konteks di dalam itu bukan pasal menjadikan Yesus Tuhan, tetapi lebih kepada membakar bid'ah dan meluruskan lagi ataupun menguatkan lagi ajaran para rasuli. Minta pencerahan, brother Serafim. Oke. Jadi kalau ada yang bilang Yesus baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325, ya tahun 325, itu keliru. Contohnya teman-teman Protestan itu punya namanya pengakuan iman rasuli, ya, punya pengakuan iman rasuli. Ortodoks dengan Katolik itu pakai pengakuan iman Nikea Konstantinopel, ya, syahadat Nikea atau syahadat Nikea Konstantinopel. Nah, syahadat Nikea Konstantinopel ini kan semenjak konsili kan. Nah, sedangkan pengakuan iman rasuli itu adakah dia dirumuskan di dalam konsili? Tidak ada. Artinya pengakuan orang Kristen Yesus itu Tuhan keluar dari Sang Bapa, anak tunggal Bapa sudah ada sebelum konsili. Ya, sudah ada sebelum konsili. Dan semua kalau kita baca ya, aku percaya pada satu Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, itu ada 1 Korintus 8 ayat 6. Dan anak tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita 1 Korintus 8 ayat 6 juga. Yang keluar dari Sang Bapa dan bla 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 bla, dilahirkan oleh Sang Perawan Bunda Maria bla bla. Itu semua ada. Alkitab, dasar Alkitabnya ada. Bahkan sebelum ketika kita kenal yang istilahnya syahadat rasuli atau pengakuan iman rasuli, di Alkitab kan sudah jelas Yesus Tuhan. Rasul-rasul juga mengatakan Yesus Tuhan.
Karena Allah telah membangkitkan Yesus yang engkau salibkan itu dan menjadikannya Tuhan, gitu kan? Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Segala kekuasaan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ego emi, ehyeh, asyir, ehyeh. Jadi keliru jika dikatakan konsili 325. Kalau mereka bawa-bawa konsili 325, konsili 325, coba buka sejarah sebelum konsili 325. Berani enggak mereka? Ya kan? Kalau memang mereka sangat anti samanya konsili, jangan pakai konsili. Coba ambil data sejarah sebelum konsili 325. Ada nggak para rasul yang mengakui Yesus bukan Tuhan? Nggak ada. Rasul sendiri mengakui. Bapak-bapak gereja atau gereja yang pada awal itu hanya menekankan apa yang sudah ada di Alkitab dan menekankan apa yang sudah ada di dalam pengajaran rasulik. Apa yang sudah ada di dalam sinaksarian atau pengajaran-pengajaran rasul apostolik, sejarah-sejarah gereja kita, tradisi-tradisi suci kita yang di luar dari Alkitab. Itu ada tradisi-tradisinya, ada kitab-kitab lain, ya, pengajaran-pengajaran rasul. Makanya saya katakan tadi, ya, silakan. Ada seperti ini, ada Kimberly angkat tangan. Kenapa suaranya agak noise? Ya tersalah tekan tuh. Kenapa? Halo? Oh, salah tekan. Oke. Nah, sedangkan pemahaman Arius ini sendiri, ya, dia percaya Yesus itu putra Allah. Tetapi dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ya, ini saya bacakan ini. Dia percaya, ya, ini doktrin kristologi katanya, walaupun nggak tepat ya, kristologi non trinitarian, yang berpendirian bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang diperanakan Allah Bapa dan berbeda dari Allah Bapa sehingga lebih rendah daripada Allah, dan bahwa putra Allah juga adalah Allah putra, tetapi tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Jadi pemahamannya itu seperti apa ya? Yesus ini sejenis Allah lain, ya. Dia Allah Bapa ini yang sang penguasa yang paling berkuasa. Yesus itu posisinya ada di sini, hampir menyamai tapi nggak jadi, nggak sampai atas ini. Kalau saya taruh di sini kan setara ya. Ini Allah Bapa, ini Allah Putra. Ya, kalau Allah Putra ini nggak di sini. Kalau kita kan di sini nih setara ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu setara. Tidak bisa direndah-rendah, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang semuanya setara. Kalau dia di sini rendah, dia lebih rendah. Dan bahwasanya Allah Putra ini bukan Allah Bapa, nggak ada hakikatnya sama Allah Bapa, tetapi dia sejenis Allah Bapa, berarti dia sejenis Allah lain. Ya, dia sejenis Allah lain. Ini kan mirip-mirip konsepnya saksi Yehova. Tapi saksi Yehova itu mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau di sini dia mengakui Allah itu Allah, Yesus ini adalah Allah ya, tetapi sejenis Allah lain, lebih kecil. Ya. Nah, jadi dia merendahkan Sang Putra. Dia merendahkan Sang Putra. Padahal Yesus sendiri mengatakan Sang Bapa dan Sang Putra disembah bersama-sama, ya. Dimuliakan. Ketika Sang Bapa dimuliakan, anak juga dipermuliakan. Ketika anak dipermuliakan, Sang Bapa juga dipermuliakan. Artinya apa? Setara mereka. Enggak ada Tuhan Yesus mengatakan ketika engkau mempermuliakan Bapakku, aku tidak dipermuliakan. Ketika aku dipermuliakan, Bapakku tidak dipermuliakan. Enggak ada Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Itulah dasar yang mengatakan mereka itu sehakikat, satu hakikat. Setara dia. Ya, dan mereka ada di dalam kesetaraan. Makanya sampai Santo Athanasius itu menampar Arius, ya, dia menampar Arius. Kenapa? Karena pemahamannya ini dari banyaknya uskup-uskup yang hadir, hanya dia sendiri yang berpaham seperti itu kan, yang memunculkan ide seperti itu, makanya dia ditolak. Jadi bukan diangkat Yesus menjadi Tuhan. Kalau mereka mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan, berarti kan dia nggak paham apa ini Arianisme, apa itu Arius, bagaimana pengajaran Arius. Nggak paham mereka apa yang terjadi pada konsili ini, mereka nggak paham, ya. Dia mengakui Yesus itu putra Allah. Kalau memang mereka mengatakan Arius itu adalah orang yang benar, berpaham benar, setuju nggak mereka Arius tetap mengatakan Yesus putra Allah? Nah, Arius itu mengatakan Yesus putra Allah, tetapi dia lebih rendah daripada Allah. Setuju nggak mereka? Kalau mereka tidak setuju, berarti mereka tidak paham apa yang dibahas di dalam konsili Nikea. Mereka hanya dengar-dengar katanya dari sini, katanya dari sini, katanya dari sini. Sampai sekarang mereka teruskan. Padahal sejatinya tidak seperti itu.
ya. Apa yang teman-teman Protestan sekarang paham tentang pengakuan iman rasuli itu sebenarnya cukup kuat gitu loh. Itu sebenarnya udah jawaban gitu loh. Ini pengakuan sebelum adanya konsili gitu loh. Ini pengakuan kami sebelum adanya konsili. Dari mana? Dari mana kamu bilang Yesus baru diangkat? Sebelum konsili aja dia sudah ada pengakuan seperti ini. Nah, sekarang konsili yang sudah ada ini nanti yang dibawa kepada konsili, yang dibawa konsili ya. Ini kan tadi pra-konsili, sebelum konsili. Sekarang pengakuan ini dibawa ke konsili untuk dijelaskan lagi. Itulah yang disebut pengakuan iman Nikea. Kalau pengakuan iman rasuli kan dia singkat. Kalau versinya Katolik dan Ortodoks kan dia panjang. Untuk dijelaskan sebenarnya. Walaupun maknanya sama, tapi dia dijelaskan lebih teliti. Bagaimana hubungan antara anak dan bapa. Kalau di pengakuan iman rasuli kan memang dikasih tahu, tapi nggak jelas. Anak tunggal bapa, udah anak tunggal bapa saja. Tetapi di pengakuan iman Nikea dijelaskan anak tunggal bapa yang diperanakan dan bukan diciptakan, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang dilahirkan dan bukan diciptakan dari gini-gini. Dia dijelaskan dia dijelaskan bagaimana dia, bukan sebatas disebut anak tunggal. Kalau orang yang awam dengar anak tunggal Allah, wah berarti Allah punya anak. Nah, untuk menepis tuduhan-tuduhan itu ini dijelaskan di dalam konsili tadi. Itu salah satunya, walaupun banyak yang dibahas di dalam konsili Nikea. Jadi omong kosong kalau mereka katakan Yesus baru diangkat tahun 325, nggak ada sejarah yang mengatakan Yesus diangkat tahun 325. Ya. Jadi kehadiran teman-teman Protestan mempertahankan pengakuan iman rasuli itu sebenarnya bukan suatu hal yang kebetulan. Gitu. Mereka harusnya tahu kenapa pengakuan imannya Katolik, Ortodoks sama Protestan berbeda. Nah, harusnya mereka tahu kenapa. Mungkin dari kalangan mereka pernah baca kenapa berbeda, tapi mereka mungkin nggak mau jawab karena nggak mau baca karena jawaban mereka ada di situ. Jawabannya ada di teman-teman yang Protestan. Pengakuan kalian itu sudah ada sebelum konsili. Itu jawabannya. Pengakuannya apa? Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus. Udah percaya, udah itu pengakuannya. Nah, apa yang kita angkat? Nggak ada kita angkat apa-apa. Gitu. Ya kan? Nggak ada kita angkat apa-apa. Walaupun sebenarnya di zaman prakonsili ini belum ada istilah Protestan ya. Protestannya kan baru muncul nanti di abad 15 ya. Tetapi kan memang teman-teman Protestan ini mempertahankan pengakuan lokal, ya kan? Pengakuan lokal. Kalau nanti kita baca pengakuan iman Nikea kan nanti dibilang produk gereja itu, produk bapak-bapak gereja. Saya nggak percaya bapak-bapak gereja kalian itu telah memalsukan. Ya oke, ini ada Protestan sekarang ya kan, ini ada Protestan. Walaupun Protestan ini baru muncul di abad 15, tetapi dia masih mempertahankan pengakuan iman rasuli sebelum konsili. Itu hebatnya gitu. Ketahuan langsung di mana bohongnya mereka. Ya, silakan. Oh, ini sedikit berbeda. Hanya satu bedanya. Hanya satu bedanya. Ini doang bedanya ya. Selebihnya sama. Kalau kita lihat di pengakuan iman Nikea yang asli, ya, yang dipertahankan Ortodoks, itu di poin yang ke-8 ada bunyi seperti ini. Dan aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Nah, kalau versinya Katolik itu ada namanya Clausa Filioque. Ini yang sering terjadi perdebatan antara Katolik dengan Ortodoks. Kalau mereka bunyinya seperti ini, hanya ini doang beda, dikit doang bedanya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa dan Putra. Ada kata dan putranya. Ya, ada kata dan putranya. Bagi Katolik, Roh Kudus ini keluarnya dari Sang Bapa dan Sang Putra. Ya. Sedangkan bagi Ortodoks, Roh Kudus ini hanya keluar dari Sang Bapa, bukan embel-embel dari Sang Putra. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 lagi, ya, ayat favorit saya, di situ dikatakan Allah Bapa adalah sang sumber yang daripadanya segala sesuatu berasal. Itu dasarnya, ya. Hanya bedanya di sini doang.
Yang satu percaya Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, Ortodok itu hanya percaya Sang Roh Kudus keluar dari Sang Bapa, tidak keluar dari Sang Putra. Seolah-olah, ya ini pandangan Ortodok ya, seolah-olah jika dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Sang Putra, seolah-olah Roh Kudus lebih rendah daripada Sang Putra. Gitu. Tetapi dia setara. Makanya Sang Bapa lah yang mengeluarkan Sang Logos atau Sang Firman, Sang Bapa juga yang mengeluarkan Sang Roh Kudus, bukan melalui Yesus. Gitu. Hanya itu bedanya. Selebihnya sama. Tiga hipostasis di dalam satu usia atau satu hakikat, atau tiga pribadi di dalam satu hakikat. Gitu. Itu selebihnya sama semua. Hanya itu doang bedanya. Ya, ada yang lain? Ya, suara saya kedengeran? Jelas. Ya. Ya, silahkan yang lain, mungkin ada. Ya, hanya itu saja. Iya, betul. Selebihnya sama semuanya. Betul. Iya. Karismatik dengan Pentakosta. Saya kayaknya ada buku ya. Coba sebentar. Sebentar ya. Ya, saya pernah baca ya. Kalau untuk karismatik ini dan Pentakosta ini memang saya nggak terlalu mendalami. Saya pernah baca ini karya H. Beecroft dan Insinyur N. Clark. Judulnya Sejarah Gereja. Seperti kelihatan ya. Sebentar ya. Ini buku yang bagus buat teman-teman. Kok nggak bisa ya? Nah, ini bukunya seperti ini. Judulnya Sejarah Gereja. Di sini dijelaskan, walaupun nggak terlalu apa ya. Kalau teman-teman baca di sini tentang sejarah gereja Ortodoks sama gereja Katolik mungkin nggak terlalu dalam, tetapi dia lebih fokus kepada Protestan sebenarnya, Protestan, Karismatik dan Pentakosta. Ya, jadi karismatik itu sebenarnya dua pendapat. Ada yang mengatakan satu bagian dari Protestan, yang kedua bukan bagian dari Protestan. Jadi Protestan sudah ada dulu, lalu nanti di kemudian hari muncul gerakan karismatik. Ya, muncul gerakan karismatik yang mirip seperti Protestan. Kalau kita lihat gereja-gereja karismatik ini dia kan lebih seperti bernuansa modern. Vibes-nya itu vibes modern ya, anak muda banget ya kan. Karena memang itu munculnya di abad modern. Ya. Bagian keanggotaan jemaatnya juga anak-anak muda. Makanya ada yang bilang bukan bagian dari Protestan dan sebagainya. Kalau dia Protestan, dia gereja-gereja, kalau di Indonesia itu disebut gereja-gereja kesukuan. Tata cara ibadahnya berbeda. Dia masih memiliki mimbar, ya bentuk-bentukan gerejanya masih mirip-mirip sama bentukan gereja Katolik. Karena sejatinya memang gereja Protestan itu munculnya dari gereja Katolik. Apakah itu nanti dia
Lutheran. Kalau Lutheran yang asli malah lebih mirip sama Katolik lagi. Dari Lutheran nanti ada John Calvin, ada Zwingli. Nah, mulai situlah nanti sudah mulai berbeda. Atau boleh saya katakan gereja karismatik ini adalah gereja modern. Gitu. Walaupun ada yang bilang dia Protestan, ada juga yang bilang tidak. Karismatik ya karismatik. Ada juga yang bilang iya, karismatik adalah Protestan. Gitu. Tapi dalam hal ini jujur saya belum terlalu paham. Belum saya dalamin. Nah, ini bukunya juga masih saya pelajari, dan teman-teman juga yang mau boleh gitu. Sejarah gereja karya H. Beecroft atau I.H. N. Clark. Nanti saya kirim fotonya gitu teman-teman ya. Oke. Ya, ada yang pertanyaan lain atau Ya, brother, sekejap saya nak tanya satu member kita di sini. Siapa Pina Mahadi ini? Boleh bagi tahu dari mana? Halo, Pia? Halo? Oh, tidur kali. Oh, okey. Saya punya kawan, brother. Oh, okey. Oh, nah, ada persoalan tak di sini yang ingin kita tanya? Mungkin ada persoalan masa ini. Mungkin Sister Kimberly ada pertanyaan? Ya, Sister Kimberly banyak persoalannya ini. Sister Kimberly. Kali semalam opa tiada, hari ni ada opa ni depan mata. Okay. Brother Serafim. ya? Saya ingat lagi tak masa yang hari itu kamu explain tentang kenapa pada mulanya adalah firman, kenapa bukan Allah. Dan Father Serafim sebelum Father Serafim menjelaskan tuh, Father Serafim ambil dari konteks Wahyu kan. Boleh gak kalau Father Serafim explain lagi sekali, sebab pada masa itu saya tidak sempat untuk catat. Oh, oke. Ya, Pada kebetulan mulanya sekarang adalah record. firman. Ya, ini nanti kan ada rekamannya ya, jadi boleh. Iya. Kenapa pada mulanya adalah firman ya kan? Kenapa bukan pada mulanya adalah Allah? Kita harus tahu. Bro, apa? Kenapa? Ada yang mau ngomong? Sebab hari itu Atakusan yang kasih aju pertanyaan nih kan, apa dia bilang hari itu? Betul. Kenapa tidak pada mulanya Allah, dia bilang. Dia mempermasalahkan kenapa pada mulanya firman, bukan Allah. Iya, betul. Kita lihat konteksnya dulu, teman-teman. Yohanes ini berbicara apa? Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu kaitannya dengan Wahyu 3 ayat 14. Ada yang bisa nggak share kayak kemarin itu ayat? Saya nggak bisa apa. Sebentar ya. Bisa share ke sini presentasinya atau apa? Bantu saya bukakan ayat. Ya, bisa bukakan ayat Bible. Ada yang bisa bantu? Yang sekali dengan dia punya Yunani kan? Ya, betul. Ya, kalau begitu saya boleh bantu. Brother Jerry mungkin. Okay. Nah, Sudah kita ada baca Yunani, dulu ya? dari Yohanes. Yang ada Yunaninya ya? Oke. Aduh, gatal. Yohanes 1 ayat 1 dulu. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theon en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat kedua dikatakan, firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu di ayat ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi di sini konteksnya penciptaan. Ya, menjadikan. Ya. Created, ya. Dia adalah kreatornya, dia kreatornya. Berarti ini merujuk kepada aktivitasnya dalam membuat sesuatu. Ya. To create.
something, apapun itu. Nah, di sini di apa namanya, di ayat pertama ini dia pakai kata arche, en hologos. Itu ada kata arche. Itu, bro. En arche en hologos. Ya. Sekarang kita pergi ke Wahyu 3 ayat 14. Ya. Kenapa saya bawa ke sini? Dia menggunakan istilah yang sama supaya teman-teman paham. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang tadi kan pada mulanya, ya kan? Yang tadi pada mulanya. Yang ini permulaan dari ciptaan Allah. Kaito angelo tes Laodikia ecclesias graspon tade legei ho amen, ho martus, ho pistos, kai ho aletinos, he arche, tes tiseos, ya, tiseos toteo. Dia adalah arche testiseos. Dia adalah arche. Arche itu apa leksikalnya? Dalam leksikalnya, dia adalah rule, kingly of magisterial. Ya. Jadi dia adalah sebab dari adanya akibat, sebab akibat. Tanpa adanya arche, tidak ada yang disebut tiseos atau ciptaan. Sorry. Tiseos, ya, itu ada kata tiseos, ya. Mana itu? Nah, itu tiseos, ya. Itu bro, apa bisa tunjuk? Itu tiseos. Yang paling bawah itu kan nomor 3 dari belakang, tuh tiseos. Nah, itu tiseos, itu artinya creation, ciptaan. Bumi itu ciptaan, ya. Jadi kalau dikatakan di sini permulaan, memang bisa juga diterjemahkan menjadi beginning. Tanpa adanya arche, itu kan ada arche, ya, itu 2 langkah lagi ke belakang, ada kata arche. Ini adalah kata yang sama di dalam en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, ya. Artinya di sini berbicara tentang konteks penciptaannya. Ini nanti kalau kita lihat di Kejadian, kitab Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, konteksnya penciptaan. Kenapa? Karena di dalam dirinya lah segala sesuatu itu yang diciptakan, dan untuk dia. Kolose 1 ayat 16. Sebentar. Di Kolose 1 ayat 16, Kolose 1 ayat 16. Iya, betul. Ya, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, perhatikan ayat 16 ini. Pelan-pelan diperhatikan, benar-benar diperhatikan, ya. Saya minta benar-benar diperhatikan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah, ini judul perikopnya Kristus, ya, berarti di dalam Kristus. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini kemana paralelnya? Ini ayat paralel ini kemana? Ini ke Yohanes 1 ayat 3. Ya, ini larinya ke Yohanes 1 ayat 3. Tanpa Dia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun telah terjadi. Kenapa tanpa Dia nggak ada yang dijadikan? Karena di dalam Dia dijadikan. Dan di dalam Kejadian, kitab pertama pembuka di kitab kita itu juga dikatakan ketika Allah mencipta, Dia berfirman. Jadi kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman? Ini merujuk penciptaannya Allah. Bukan berarti firman itu lebih besar daripada Allah, artinya Allah di bawah firman, bukan. Tetapi ini merujuk kepada penciptaan. Ketika Allah mencipta, firman inilah ada, gitu loh. Melalui firman ini, ya, dari Kejadian 1, sama juga di Yohanes 1 ayat 3, sama juga di dalam Kolose 1 ayat 16, lalu puncaknya nanti di Wahyu 3 ayat 14. Itu 4-4 yang berkesinambungan, paralel ayatnya. Ini ayatnya paralel. Makanya arche. Arche ini waktu yang saya sampaikan waktu itu, arche ini artinya bisa pemimpin. Kayak monarki, monos archen, pentarki, pente archen, archen pemimpin. Ya, beginning juga artinya. Kenapa diterjemahkan menjadi permulaan? Artinya tanpa Dia nggak ada. Dia dulu, dia awalnya, dia permulaannya. Karena Dialah baru ada penciptaan. Saya adalah permulaan. Tanpa saya tidak ada jus jeruk yang saya pegang sekarang. Kenapa? Karena saya yang ciptakan misalnya. Saya adalah beginningnya. Tanpa saya dia tidak akan ada. Ya.
Nah, ini juga sama seperti firman ini tadi. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa dia, tidak ada segala sesuatu yang telah dijadikan. Kenapa? Karena di Kolose 1 ayat 16, di dalam dia segala sesuatu diciptakan, melalui dia dan untuk dia. Nah, melalui dia dan untuk dia, itu jawabannya. Nah, gimana kira-kira Bro siapa tadi? Terima kasih brother, jelas. Ya, Jadi dia puji Tuhan. ada empat paralel ya. Iya, ada 4 yang saya bawakan tadi. Ya, nanti saya study. Setiap kali saya minta jugalah, setiap kali apa yang Mas Serapim cakap ni kita tulis. Kita sediakan pen dengan kertas. Iya, Catat atau bertanda. betul brother. Gitu. Iya. Suara saya jelas ya? Jelas Sangat brother. jelas. Oke. Nah, Baik, ini kan nanti ada rekamannya, serahkan semuanya kepada Bro Jerry ini. nah, Brother Jerry sangat baik, mulia betul. Tuhan guna. Iya, dia capek-capek ngedit, capek-capek potong. Ya, itu yang ada. Apa ini? Mana adil? Iya, tak payahlah, nggak apa-apa, asalkan Bro Jerry nggak ngomong kalian tak selevel saya. Betul. Jerry, Ini yang semua- gambar brother kita apa tuh ada konsep kah? Ada brother hari ternampak tengah berkembang nggak? Jangan, Bang. Jangan. Aib. Gerah ya. Ini tidak mengapa lah, paham. Nah, saya ada persoalan juga nih mengenai Ya, silakan. mengenai sejarah gereja kan. Saya pernah yang pernah berlaku dalam hidup saya lah. Saya pernah sendiri, ini bukan kadrun tapi sesama iman. Ya, dia bilang begini. Kamu kena tahu bahawa gereja Adventist ini adalah yang paling sesat sekali. Tapi saya bilang, apa yang sesat? Kami percaya macam mana arus utama Protestan percaya. Kami percaya bahawa Alkitab itu firman Tuhan. Yesus itu sang firman yang menjadi anak manusia. Dan dari mana kami sesat? Jadi ini juga salah satu, kalau kita lihat di grup apologetik Islam dan Kristian, ini salah satu hujah sinizam otak udang menghentam kita yang Kristian ini. Jadi macam mana pendapat brother mengenai perbezaan dari segi doktrin saja? Pemakanan bagi saya itu tiada masalah. Jadi macam mana tu brother Serapim? Oke. Sebenarnya ya memang kan mereka ini kan Alkitab itu, perhatikan teman-teman, Alkitab itu telah mengatakan hati-hati dengan roh pemecah. Siapa itu roh pemecah? Mereka. Ya. Apa kata Rasul? Ya, apa kata Rasul Kristus tentang makanan ini? Janganlah engkau membiarkan dirimu dihukum oleh karena makanan. Ya. Artinya seperti ini. Kamu mau makan ya silahkan. Kamu juga tidak makan ya silahkan. Jangan kamu membiarkan dirimu dihukum karena oleh makanan. Ya. Tetapi kita perlu tahu, ketika saya makan, ada saudara saya yang tidak makan, saya hakimi dia. Nggak boleh. Ketika saya tidak makan, ada teman saya yang makan, saya ejekin dia karena makan. Oh, itu jorok itu. B2 itu jorok. Ini apa? Nggak boleh. Cukup dalam hati. Penghakiman itu sepenuhnya milik Allah, bukan milik manusia. 1% pun kita tidak boleh menghakimi. Itu pure milik Allah. 100% itu punya Allah. Ya kan? Punya Allah itu. Kalau ada rumah saya yang punya, ya kan? Terus ada orang cangkul, ya, mereka cangkul ambil tanah saya, walaupun sedikit pasti saya marah, karena tanah saya. Kecuali saya tahu dan membiarkan. Ini saya nggak tahu, dia diam-diam ambil pasti marah. Ya itu juga seperti kekuasaan Allah dalam hal mengadili. Walaupun 1% kamu mau mengadili dia, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bedakan mengadili dengan menasehati. Kalau misalnya dia punya dasar dengan apa yang dia imani, ya is okay, nggak masalah. Kalau memang kamu tidak mengimani itu, kita harus buka mata. Memang kita memiliki perbedaan. Kalau kita lihat dari runut kebudayaan Yahudi, kalau Advent ini kan dia mengikuti kebudayaan Yahudi sebenarnya, ya.
Kalau dari kekristenan yang lain, Protestan, Ortodoks, dengan Katolik, ya kan, dia kan memang dari kebudayaan Goyim yang bukan Yahudi dan tidak menjadi suatu paksaan. Dalam pandangan Yahudi sendiri pun, ketika ada orang non Yahudi yang ingin mengikuti cara mereka, nggak ada masalah. Apalagi kita yang bukan Yahudi. Tetapi kita yang bukan Yahudi ingin ikut, nggak apa-apa. Nggak ikut pun ya memang bukan punya kita. Mau ikut nggak apa-apa. Nggak ikut memang bukan punya kita. Gitu. Jadi hati-hati dengan roh-roh pemecah. Ini sinijam, ini salah satunya roh pemecah ini. Hati-hati. Jadi nggak usah terlalu diladenin lah. Ya, toh kita tahu kok kenapa teman-teman Advent seperti itu. Saya punya teman Advent, teman akrab saya malah. Cuman sekarang saya sudah jarang ketemu karena dia di Pulau Sumatera, saya di Pulau Jawa di Jakarta. Jadi saya sudah jarang ketemu sama dia. Tapi pernah nggak kami berdiskusi sih? Enggak. Suatu saat saya lupa keceplosan. Ya di tempat saya itu ada namanya BPK, Babi Panggang Karo. Ya kan, habis pulang sekolah, kita pergi ke traditional market ya. Kita jalan-jalan ke sana, habis minum kopi di warung kopi, terus ada lewat di tempat warung seperti itu. Saya bilang sama dia, namanya Dwiki. Dwiki, nanti kita balik ke sini ya. Ini enak loh makanannya. Saya pernah ke sini, yang di sini enak. Saya lupa dia itu Advent. Dia cuma bilang, gitu. Terus saya ingat, oh iya Tuhan, dia ini kan nggak makan gitu. Saya langsung minta maaf. Tapi dia nggak menghakimi saya karena saya lupa. Dan saya juga tidak pernah menghakimi dia karena dia tidak makan. Nggak pernah. Karena kita tahu, kita saling mengetahui. I know you, you know me. Mereka tidak tahu kamu, ya. Kamu juga tidak kenal mereka. Jadi tidak ada hak mereka menghakimi kamu. Karena kamu berada di kamarmu, maka kamu pasti lebih tahu kamarmu, ya kan? Kamu ada di bilik kamu, pasti kamu yang tahu bagaimana keadaan di bilikmu. Saya tidak tahu bagaimana bilikmu. Saya tidak bisa menghakimi bilikmu. Saya hanya bisa menghakimi kamar saya, bilik saya. Karena saya yang tinggal di bilik saya. Macam itu juga mereka. Mereka tidak tinggal di bilik kamu, ngapain dia mengomentari bilikmu? Nah, seperti itu. Jadi oke saja, itu hanya perbedaan perbedaan tradisi saja. Tidak ada masalah. Ya, begitu saudaraku. Bagaimana teman-teman yang lain? Nah, bagus. Terima kasih Mas kerana sangat sangat mendalam lah kata-kata itu yang saya belajar. Sangat jelas bahawa walaupun kita berbeza dari segi doktrin ataupun ya dari segi apa sekalipun, tapi inilah yang saling melengkapi. Yang tidak memakan jangan menghujat yang memakan. Yang memakan jangan menghujat yang tidak memakan. Jadi ya sangat jelas lah apa yang disampaikan oleh Mas Rafim. Jadi yang lain ada persoalan? Ya, betul. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya kasih contoh terakhir ya. Ini contohnya singkat saja. Saya dulu berasal dari gereja Protestan bercorak Calvinis, ya, John Calvin. Dan gereja itu bercorak kesukuan, adat, ya, adat. Di dalam adatnya papa saya, ya, itu ada daging ya, daging babi, dipotong-potong kecil-kecil, petak-petak, dadu-dadu dimasak, lalu dicampur dengan darah babi. Ya, dicampur dengan darah babi, digongseng-gongseng, nanti dagingnya hitam. Dan saya pernah makan dan beberapa kali makan karena memang itu dalam budaya kami dan tidak ada larangan. Ya, enak. Bagaimana rasanya? Enak, saya bilang. Tapi setelah saya convert sekarang ke Ortodoks, itu tidak boleh saya makan. Saudara saya masih makan. Saya adalah orang pertama dan satu-satunya yang Ortodoks. Pertama dan satu-satunya. Teman keluarga saya semuanya yang lain itu ada Katolik, Protestan, ada yang masih Buddha, juga masih ada yang Konghucu. Ya, baru saya yang Protestan. Apakah saya menghakimi mereka? Tidak. Kenapa? Saya juga pernah merasakan itu. Apakah mereka juga menghakimi saya? Saya nggak makan sekarang? Enggak, tidak ada. Nah, inilah yang benar. Inilah yang benar. Nggak perlu menghakimi. Ngapain sih kamu menghakimi? Kayak lu udah benar aja. Ya kan? Kayak lu udah benar aja. Kamu menghakimi orang karena masalah makan. Mungkin kamu punya masalah yang lebih besar daripada hal makanan ini. Kamu hanya mempermasalahkan dia makan. Tapi mungkin kamu mencuri 100 juta atau berapa, berbohong menyebabkan ini, berbohong kepada orang tua dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan fokus kepada dosa orang, fokuslah kepada dosa kita. Jangan fokus dosa orang. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kenapa masalah orang kau lihat, kesalahan orang kau lihat, tetapi selumbar di matamu tidak kau lihat. Gitu. Apa kurangnya orang Farisi?
Orang Farisi itu, orang ahli Taurat, pinter dia ngomong. Dia itu orang yang pinter, tetapi suka sekali menghakimi orang, ya kan? Apa yang kurang dari orang Farisi? Apakah kita orang Farisi? Makanya Yesus mengatakan jangan sama seperti orang Farisi. Apa yang kurang dari orang Farisi? Contohlah Rasul Paulus, dia adalah orang Farisi yang bertobat. Jangan contoh Farisi-Farisi yang lain atau imam-imam Yahudi yang lain, jangan. Itu contohnya teman-teman. Jadilah seperti Rasul Paulus, jangan seperti Farisi yang lain. Menghakimi orang